Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai kunci murai batu neken lawan ya. Jadi untuk agar murai batu kita neken lawan itu tentu ada cara-caranya yang harus kita lakukan untuk perawatan hariannya sebelum menuju hari lomba. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, yakni kunci murai batu kita agar neken lawan saat dilombakan ya. Jadi untuk melombakan burung murai batu itu tentu tidak boleh sembarangan teman-teman. Karena kalau kita sembarangan melombakan burung murai batu, yang ada nantinya hanya kondangan, kondangan, dan kondangan. Padahal untuk melombakan burung murai batu itu kita sudah ekspor banget ya untuk perawatan harian, belum di waktunya, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit untuk kita sampai sejauh ini. Lantas kita melombakan dengan asal-asalan, tidak memperhitungkan strategi ya atau tata cara yang benar, maka kita akan membuang-buang waktu yang percuma dan sia-sia. Setidaknya kalau kita berangkat lomba akan selalu membuahkan hasil kalau kita iringi dengan strategi yang mumpuni tentunya untuk melombakan burung murai. Lantas kuncinya apa aja sih agar murai batu kita neken? Yang pertama ya, murai batu itu sebelum kita lombakan harus dalam keadaan istirahat total selama 1 bulan. Jadi kalau teman-teman mau murai batunya bagus, kerjanya maksimal, maka istirahatkan selama 1 bulan full tanpa ada gangguan sedikit pun. Itu satu. Perlu dicatat ya teman-teman, murai batu itu butuh recovery tenaga, faktornya juga. Jadi untuk 1 bulan silahkan di istirahatkan total. Dalam istirahat teman-teman tinggal perawatan seperti biasa, pemberian EF sebagaimana mestinya. Yang penting murai batunya jangan over gacor saat di rumah ya, apalagi di trek atau dipancing-pancing, nggak usah. Terus selama 1 bulan tadi diberi pemasteran 2 burung saja selama 1 bulan tadi. Jadi 2 minggu pertama masteran burung A, 2 minggu kedua masteran burung B. Ini untuk murai batu yang orientasinya untuk neken lawan. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa dicoba ya. Kalau murai batunya masih kurang neken, silahkan gunakan metode ini. Tapi kalau murai batunya sudah neken, ya udah lanjut saja. Terus puasakan murainya. Puasa di sini dalam artian tidak melihat dan mendengar burung apapun ya, burung apapun. Mendengar sih boleh ya, tapi jangan terlalu dekat. Karena untuk pemasteran sendiri kan juga mendengar dari suara masteran. Tapi tidak melihat burung apapun itu termasuk masteran. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan sensitivitas faktornya agar neken tadi ya. Puasakan selama 1 bulan juga. Jadi selama periode itu silahkan teman-teman rawat harian sebagaimana mestinya. Untuk mandi juga boleh, mandikan saja selama 1 bulan penuh. Terus pemasterannya juga yang selanjutnya ya, pemasterannya tidak boleh terlalu keras, karena takutnya kalau terlalu keras malah murai batunya nanti malah ngelawan balik dari masteran tadi. Ini malah dampaknya buruk dan domino sekali ke depannya. Jadi teman-teman harus paham, ketika memastikan burung murai batu cukup sayup-sayup saja ya, dan jangan terlalu dekat, tapi dimasterin terus-menerus ya. Perlu dicatat, untuk satu masteran teman-teman silahkan lakukan selama 2 minggu, satu masteran lagi 2 minggu lagi. Jadi untuk 1 bulan teman-teman masteri di dua burung ya. Terus mental. Nah, ketika semuanya tadi sudah teman-teman lakukan, harusnya murai batu ini memang terah mental bagus, yakni terah memang burung dari petarung. Jangan sembarang burung teman-teman rawat, ini itu kok nggak kunjung kerja lah. Untuk terahnya saja kurang jelas kok teman-teman mau melakukan lomba merawatan ya, nanti malah capek doang. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar merawat, ya silahkan ya, tapi terahnya juga harus jelas dan harus benar-benar bagus. Nah teman-teman, itu ya tentang mental. Jadi mental itu pondasi dasar.
Jadi sebelum teman-teman mulai merawat, sebaiknya murai batunya itu murai yang memiliki mental petarung, murai yang memiliki mental untuk kontes tentunya. Terus yang terakhir, jemur sauna. Nah, apa sih fungsi jemur sauna ini? Selain meningkatkan faktor ya, emosi, jemur sauna ini juga bagus sekali untuk tenaga. Jadi untuk murai batu yang faktornya bagus ya, materinya bagus, itu juga harus didukung dengan tenaga yang bagus. Nanti kalau tenaganya kurang dan ngempos, murai batunya malah cenderung hanya pasang badan dan hanya ngukluk. Nah, itu ciri murai batu yang memang kekurangan tenaga ya dan kurang emosinya. Jadi teman-teman tinggal murai batunya dirawat baik-baik. Jadi untuk jemur sauna ini juga harus hati-hati karena dampaknya juga bisa buruk kalau kita tidak mengindahkan hal-hal yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Jemur sauna ini di konten saya yang lain ada bagaimana konsep dan metodenya. Silakan teman-teman cek saja di konten-konten saya yang lainnya. Karena untuk jemur sauna itu resikonya besar, bisa serak, bisa sakit, bisa fatal. Jadi ada banyak banget. Apalagi murai batu yang belum pernah jemur sauna. Jemur sauna ini selain suhunya meningkat, juga oksigennya juga sangat terbatas. Karena untuk yang pembakaran kalorinya ya cukup besar sekali. Jadi untuk burung yang jemur-jemur sauna ini cocok banget ketika tidak punya umbaran dan burungnya baru selesai mutasi atau ganti bulu mabung. Karena kunci dari murai batu prestasi ya setidaknya kalau untuk 2, 3 sesi dalam satu perlombaan ya teman-teman harus memiliki tenaga yang full power. Jadi kalau tidak ada jemur sauna, tidak ada umbaran, maka teman-teman akan tekor di tenaga. Jadi murai batunya kemungkinan besar tidak bisa 2 sesi. Mungkin satu sesi masih is oke lah, tapi cukup berat untuk melawan murai batu dengan rawatan yang ekstra tentunya. Jadi sekarang untuk melombakan burung murai batu juga tidak serta-merta hanya mengandalkan murai batu bagus saja. Selain murai batu pondasi dasar mental yang bagus, kita juga harus memiliki strategi yang ciamik. Salah satunya kita istirahatkan 1 bulan full, kita puasakan murai batunya, dan pemasteran hanya 2 burung dalam 1 bulan, maka ini salah satu trik dan strategi baru untuk mengalahkan mereka yang sekiranya memiliki murai batu jauh lebih bagus. Karena bagaimanapun kalau kita ingin memenangkan di setiap perlombaan, kita ingin juara satu, maka kita juga harus berpikir untuk mengalahkan mereka semua dan kita tampil menjadi murai batu yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik kita perlu mental yang bagus untuk pondasi dasar serta rawatan yang menggunakan strategi jitu untuk memenangkan di setiap event kontes lomba murai batu. Perlu dicatat teman-teman, semakin sering kita melombakan murai batu, maka tenaganya berkurang dan nilai vektornya juga tentu akan jauh sekali. Dan harus hati-hati juga, murai batu yang sering dilombakan pastilah akan cepat rusak, mau sebagus apapun itu. Apalagi kalau murai batu yang masih muda, masih pastol, sering digeber setiap minggu, maka udah nggak akan lama itu burung murai batunya. Kalau nggak percaya ya silakan dibuktikan sendiri. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau murai batunya panjang, maka berikanlah jeda untuk istirahat. Jangan sampai murai batunya itu rusak di tengah jalan padahal itu murai bagus. Dan pada kenyataannya murai yang rusak justru murai yang bagus-bagus. Jadi jarang sekali murai bagus yang masih muda sampai tua itu masih bagus, itu sangat jarang sekali. Karena tadi kecelakaan di jalan yakni digeber oleh pemiliknya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video tentang kunci sukses menekankan lawan murai batu. Kita akan bongkar materi dan menekan lawan. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya.
Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.